Selamat datang kembali di channel Edi Sindoro yang akan membahas tuntas tentang aktivitas pengerjaan pembangunan Mandalika International Street Circuit. Sekaligus kita akan bahas dua event yang akan dilaksanakan di bulan November nanti di tahun ini bosku, yaitu Asia Talent Cup dan World Superbike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sindoro yang akan memandu Anda untuk melihat capaian terkini dari pembangunan sirkuit Mandalika. Dan kita awali review kali ini dari trek lurus dengan panjang lintasan 700 meter. Dan kita ketahui bahwa penempatan untuk bagian area pit wall sudah finish pengerjaan yang kita sudah lewati di bawah area tiang lampu start atau tiang gantry yang nantinya akan bertuliskan Mandalika International Street Circuit. Kali ini kita terbang rendah tadinya untuk melihat rupa dan wujud dari area lintasan utama. Namun kita berbelok dulu di mana pintu masuk dari tunnel 1 yang akan segera dilakukan pengoneksian atau terbuatnya jalur yang akan terhubung dengan jalan raya provinsi. Nantinya para bosku bisa mengakses tunnel 1 maupun tunnel 2 menjadi salah satu mobilisasi menuju area zona tengah yang akan nanti ditempatkan untuk tribun dengan sistem portable ya. Mantap bosku ya. Dan memang progres pekerjaan untuk pembuatan badan jalan yang terkoneksi antara medical center, risk control, terus area pedok modular maupun area parkir tim terus akan dilakukan progres pembuatan badan jalan. Yang kita ketahui bahwa area parkir tim sudah finish pengerjaan pembetonannya ya. Selanjutnya yang hampir setiap hari dan setiap waktu terus diberikan komentar kapan dibangunnya untuk pedok modular atau garasi para tim MotoGP maupun World Superbike ya. Yang seperti dipertanyakan bosku, saya juga masih menunggu informasi yang pasti. Dan tadinya kita dapat melihat untuk area pintu pit wall yang terbagi menjadi 3 pintu utama yang menuju area track lane dari trek lurus ya. Dan kita akan lanjut bosku, seperti biasa ya, kita akan memantau setiap tikungan ya. Dan kita akan review bersama-sama, kita akan lihat bersama-sama. Tidak ada hal yang ditutupi di mega proyek nasional ini bosku. Karena sirkuit Mandalika merupakan sirkuit rakyat Indonesia, sehingga harus diberikan informasi bagaimana capaiannya ya. Ini keterbukaan dari pihak ITDC, MGPA maupun pihak PP ya. Dan terlihat di sini di bagian area trek ke-1 yang sudah lumayan luar biasa bagusnya bosku, sudah dibuatkan garis curve. Bahkan terlihat di sini sedang progres pengerjaan di bagian area tikungan kedua. Di sebelah kanan area track lane sedang dilakukan pembersihan area bobokan yang nantinya akan dibuatkan garis curve-nya ya. 1 unit alat eskavator melakukan proses pengangkatan dari material aspal yang sudah tidak digunakan lagi. Progres pengerjaan di bagian area tikungan ketiga, keempat sampai dengan tikungan kelima di bagian sebelah kanan area track lane atau lintasan utama di bagian garis curve-nya sudah finish pengerjaannya bosku ya. Jadi tinggal dilakukan finishing di area gravel sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Sedangkan untuk bagian area tikungan kelima begitu halnya, juga sudah finish pembuatan garis curve-nya bosku. Tinggal dilakukan finishing saja di bagian area gravel dan jalur yang terlihat sudah dilakukan pengaspalan. Nanti akan dilakukan pengaspalan lanjutan ya, yang akan terkoneksi dengan jalur bagian evakuasi yang terkoneksi dengan area outer lane service route dari trek kelima. Kita sebagai rakyat Indonesia harus patut berbangga karena pertama kali
negara membangun sirkuit yang bertaraf internasional. Baru pertama sejak kemerdekaan bosku ya. Sejak kemerdekaan. Ini baru pertama yang dibangun oleh dana APBN ya tentunya bosku ya. Jadi perlu ditegaskan bahwa BUMN yang kita ketahui adalah ITDC yang menjadi salah satu pengelola bagian area KEK Mandalika yang di dalamnya terbangun sirkuit Mandalika. Jadi jelas bahwa sirkuit Mandalika adalah milik rakyat Indonesia. Sehingga statement dari Gubernur NTB sendiri bahwa nantinya di gelaran Asia Talent Cup akan digratiskan bahkan 20.000 khusus untuk SMK dan SMA ya. Jadi nanti kemungkinan juga rakyat yang berada di sekitar sirkuit akan bisa menonton secara gratis. Itu adalah hal yang membuat kita sangat berbangga bahwa kita merasa memiliki sirkuit Mandalika ini ya. Tentunya bosku nanti kita akan melihat regulasinya bagaimana sistemnya untuk Asia Talent Cup, dan untuk event World Superbike masih belum ada keterangan khusus atau keterangan resmi nantinya apakah ada penjualan ticketing, apakah tertutup sistemnya untuk balapannya ya. Dan kali ini kita hadir di bagian area tikungan ke-10 di penempatan billboard Pertamina, sponsor utama dari sirkuit Mandalika ya. Tepat sekali, dan kita dapat melihat bentuk daripada tiang 3D daripada Pertamina yang akan tertulis dan terpampang besar di bagian area tikungan ke-10. Untuk bagian desainnya sudah saya infokan beberapa kali bosku, bahkan sudah saya memperlihatkan bagaimana bentuknya desain daripada billboard 3D Pertamina yang sungguh sangat menawan ya. Dan terlihat di sini untuk bagian jalur yang terbuat seperti lengkungan atau enggok daripada ular kobra bosku ya, yang mempermudah nanti para penonton menuju area zona tribun terbuka di Bukit Tikungan ke-10 ya. Nanti para bosku bisa duduk di sana santai ya. Tentunya khusus bagi orang yang tidak takut ketinggian apalagi takut kepanasan ya. Jadi di sini kita dapat melihat juga di bagian area tikungan ke-12 yang kita ketahui sudah lumayan baik. Di sini tinggal dilakukan perapian di area gravel supaya tampak kinclong ya. Untuk bagian progres area trackland yang sudah diperbaiki, sudah finish pengerjaan, tidak ada masalah sehingga siap dilakukan untuk proses balapan nanti bosku ya. Siapkan bosku tabungannya, bagi yang punya celengan banyak ya silahkan pecahkan dari sekarang, hitung ya. Tentunya nanti ketika balapan bisa hadir di sirkuit Mandalika, tentunya ketika selesai balapan atau event yang ada di sirkuit Mandalika bisa bersenang-senang, bisa berenang di pantai bosku ya, bisa berjemur ya. Karena Lombok bisa memanjakan Anda. Jangan takut bosku ya, nanti tersesat dan tidak mau pulang ya. Hati-hati datang ke Lombok tentunya bosku ya. Mantap bosku. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-15 bosku. Sungguh sangat rapi di sini ya. Dan karena kita tidak melihat untuk area lintasannya begitu saja bosku, karena sudah baik ya. Kita berbelok dulu untuk melihat area pintu gerbang barat ya. Jadi akses mobilisasi para penonton nantinya di sini, karena di sebelah kiri area tikungan ke-16 nanti akan ditempatkan untuk tribun portable ya. Tentunya kita akan menunggu ya informasi atau rilis resmi dari MGPA. Apakah nanti akan menggunakan sistem ada penonton atau tidak? Karena kondisinya kita masih COVID di sini bosku ya. Tentu ada regulasi yang harus diikuti. Tidak terasa, ternyata saya sudah lama bercuap juga bosku, sehingga kita sudah mengelilingi area lintasan sirkuit Mandalika 4,31 km dengan 17 tikungan, dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area tikungan terakhir. Yang terlihat untuk area rumput di sebelah kiri sudah mulai tampak menghijau bosku ya. Tentunya progres perawatan akan terus dilakukan selama sebulan penuh nantinya di bulan Oktober, sehingga nanti
Di bulan November bisa tampak hijau dan mengalahkan rumput tetangga, bosku ya. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area luar sirkuit Mandalika yang sedang dilakukan pembuatan pagar beton di sini ya, supaya nanti tidak loncat-loncat ya untuk para penonton yang suka-suka hal-hal yang tidak disukai oleh rakyat Indonesia ya. Tentunya tidak boleh loncat-loncat, bosku. Harus melalui jalur yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pengembang ya. Kalau kita pakai tiket ya kita beli tiket ya. Kalau digratiskan lewat pintu masuk dengan rapi, dan tentunya kita mari budayakan ngantri, bosku ya. Ada hal yang saya ingin sampaikan di sini, bosku, terkait tentang event Asia Talent Cup maupun World Superbike nantinya. Bagi bosku yang di luar Pulau Lombok ya, diharapkan untuk vaksinasi dulu, punya sertifikat vaksin supaya nanti bisa datang ke Pulau Lombok, bisa bersenang-senang di sini atau menonton ya nanti untuk gelaran Asia Talent Cup maupun World Superbike. Itu merupakan salah satu prasyarat ya untuk dibukanya atau bisa lolosnya saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke bisa hadir di Pulau Lombok yang kita cintai bersama tentunya, bosku ya. Selanjutnya kita sudah dapat melihat di sini untuk bangunan Rus Control yang capaian pengerjaannya 99,99999% pengerjaannya ya untuk konstruksi ya. Tinggal dilakukan penempatan untuk medianya saja, bosku, untuk alat kontrol ketika balapan tentunya, bosku ya. Bagaimana kelanjutan dari pembangunan sirkuit Mandalika, kita akan liput setiap hari, setiap detik supaya para bosku terus bisa menyaksikan detik-detik akhir pembangunan sirkuit Mandalika yang akan bakal menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike ya. Dan ini sejarah di mana Indonesia mampu membuat sirkuit bertaraf internasional yang akan menggelegarkan, yang membuat dunia ini mengakui bahwa Indonesia bisa bergerak maju ke depan. Tentunya tanpa tangan-tangan, bosku, sirkuit Mandalika ini tidak akan bisa dilihat atau sampai informasinya kepada telinga-telinga sahabat kita dari Sabang sampai Merauke. Gunakan tangan Anda untuk melakukan share, like maupun komen di semua video teman-teman ya di YouTuber 86 supaya nantinya banyak juga yang mengetahui yang belum mengetahui ya tentang adanya sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika. Tentunya para bosku tetap happy dan sehat selalu. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Billahi lisabih pastorikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.